Shalom adik-adik yang ada di rumah. Halo, shalom, shalom semuanya. Gimana kabarnya semua? Wah, pasti luar biasa ya. Amin. Kakak yakin dan percaya bahwa perlindungan Tuhan buat kita semua luar biasa. Hari ini kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, siapkan hati dan jiwa kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik semuanya menyembah Tuhan ya. Kalian di rumah, dimanapun kalian berada, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami berdatang kepadamu untuk menyembah Engkau, untuk memulai ibadah kami Tuhan. Berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang mau menerima firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu ada buat kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, entah di rumah, dimanapun Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami siap memuji
ya, semuanya ikut tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus ya. Ayo kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Wah, ini kita spesial loh Kak. Kenapa Kak? Kakak tahu nggak? Pernah ada cerita loh tentang sebuah kakak yang besar. Ayo siapa yang tahu? Ya? Di Alkitab ada itu, kamu tahu nggak? Ayo siapa yang tahu? Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh. Siapa sih Nabi Nuh itu? Nabi yang dipakai Tuhan Yesus karena dia seorang nabi yang sangat taat. Oh ya, Allah memilih dia ya. Karena dia taat Kak. Ayo coba kalian bisa nggak bikin kapal? Kita bisa nggak bikin kapal? Kayaknya Coba susah kakak mau ya. nanya nih, Cia bisa nggak bikin kapal? Bisa. Oh kak Ade bisa. Kapal dari kertas. Ya, Aku tidak bisa ya. Oke bisa. Kak, hari ini kita mau belajar tentang ketaatan juga loh Kak. Oh iya. Oh. Adik-adik di rumah, siapa yang di sini jadi anak taat? Yuk angkat tangannya. Siapa yang taat? Siapa yang taat yuk? Taat sama mama. Ya. Terus taat sama siapa lagi Kak? Sama guru juga kak. Pasti. Terus taat sama siapa lagi Kak? Siapa ya? Siapa ya? Sama Tuhan Yesus boleh taat nggak? Oh harus itu ya. Kakak mau tanya dulu, ini taat gak ya? Taat sama mama papa? Taat? Oke, kamu dia taat. Kamu taat gak ya yang di rumah ya lagi nonton ini yang lagi ibadah ini ya? Kak, kita mau buat jadian dulu Kak. Oh iya wah asik nih. Nah, Nah, ya adik-adik di rumah ikuti gerakan kakak ya. Oke, ikutin ya. Aku mau jadi anak taat. Wah asik banget. Ya ikutin ya. Ikutin ya. Ayo, 3, 2, 1. Aku mau
firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, pimpin kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang membuat kami mengerti dan kami boleh mendapatkan rema dari firman yang Kau sampaikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tema firman pada ibadah kali ini adalah aku mau jadi anak taat. Siapa yang mau jadi anak taat? Nah, hari ini spesial karena kita akan mendengarkan firman dan sebuah cerita dari Kak Feve dan temannya. Siapa yang sudah rindu untuk mendengarkan? Boleh angkat tangannya. Nah, sebelum itu kita mau melihat dasar dari cerita hari ini adalah dari firman Tuhan tentang Nuh. Mari kita saksikan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi.
Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Nuh yang taat pada Allah dalam membuat bahtera yang Tuhan suruh sampai beratus-ratus tahun dia membuat bahtera tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam cerita yang akan disampaikan oleh Kak Feve. Yuk semua adik-adik, siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita dari Kak Feve. Semua sudah siap kan? Hai, shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi bersama dengan Kak Feve dan juga aku Willy. Shalom teman-teman semuanya. Wah, lama gak ketemu ya. Iya, lama gak ketemu. Nah adik-adik, siang hari ini kita akan berbagi cerita firman. Nah cerita firman ini diambil dari kisah Nabi Nuh yang diminta Tuhan untuk membuat dan membangun sebuah bahtera. Nah adik-adik, judul cerita firman ini adalah Bubu yang Malang. Ini sudah siap untuk mendengarkan? Oke, teman-teman juga ya. Suatu hari di sebuah danau yang sangat jernih airnya, di sana ada seekor bebek yang berenang. Bebek itu adalah seorang ibu bebek. Nama ibu bebek itu adalah Bibi. Namanya siapa? Bibi. Iya, namanya Bibi. Bibi itu punya 5 anak bebek. Nah, 5 anak bebek ini adalah Baba, Bibi, Bubu, Bebe, dan Bobo. Wah, namanya hampir sama ya Willy. Namanya hampir sama. Nah, kelima anak bebek ini berenang bersama dengan ibunya. Ibu bebek berkata demikian adik-adik. Anak-anakku, kalian boleh belajar berenang. Tapi ingat, kalian tidak boleh berenang jauh-jauh dari ibu. Wah, gak boleh berenang jauh-jauh dari ibu. Kenapa kira-kira Willy? Mungkin supaya tidak hilang, Kak. Wah, betul juga ya. Nah, ibu bebek itu mengajak kelima anak ini belajar berenang. Wah, kalau adik-adik di rumah pasti senang banget ya kalau belajar berenang. Kita kembali ke 5 ekor anak bebek ini. Kelima anak ekor bebek ini, mereka asik bermain air. Kecipak, kecipuk, kecipak, kecipuk. Enak sekali. Iya. Nah, ada salah satu anak ibu bebek yang bernama Bubu. Dia senang sekali berenang agak jauh dari teman-temannya. Padahal ibu bebek tadi sudah bilang apa ya teman-teman? Betul sekali. Tadi sudah bilang tidak boleh berenang jauh-jauh dari ibu. Tapi lagi-lagi Bubu tidak mendengarkan nasihat ibunya. Terus kenapa Kak? Lalu
Bubu berenang makin jauh. Wow, senang sekali. Airnya jernih. Aku akan coba untuk berenang yang lebih jauh lagi. Si Bubu berenang makin jauh, dan makin jauh. Sehingga satu kali dia menyadari. Kenapa? Aduh, di mana aku? Aduh, aku jadi takut. Aku kesepian. Aduh, mana? Mama! Bibi! Bibi! Mama! Ibu! Gak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Serem sekali. Tunggu dulu. Sesuatu terjadi pada Bubu. Ada yang berenang dan bergerak-gerak di dalam air. Perlahan-lahan dia mendekati si Bubu. Dan adik-adik, ternyata yang bergerak perlahan-lahan itu adalah seekor buaya. Takut. Iya, betul sekali adik-adik. Buaya itu serem banget. Dia bisa memakan si Bubu. Lalu si Bubu mulai ketakutan. Lontong. Salah, bukan lontong. Tolong. Makanya kalau dikasih tahu jangan ngeyel. Iya, dan si Bubu berteriak. Ibu! Ibu! Suara lengkingan si Bubu terdengar dari kejauhan. Dan seketika juga Ibu, Baba, Bibi, Bebe, dan Bubu mendengar. Aduh, siapa itu? Itu suara si Bubu. Iya, itu suara si Bubu. Ibu, sepertinya Bubu dalam bahaya. Ayo kita cari. Dan mereka semuanya mencari. Adik-adik, tak lama kemudian si Bubu akhirnya bisa diselamatkan dan ditemukan oleh ibu dan saudara-saudaranya. Bubu menangis. Ibu, aku minta maaf. Aku sudah tidak taat. Aku juga minta maaf pada teman-teman, pada kakak-kakakku semuanya. Aku sudah nakal. Aku janji, aku tidak akan nakal lagi. Tuh, nakalnya, jangan nakal. Aduh, topinya. Nah, adik-adik, karena si Bubu sudah diselamatkan, sekarang Bubu hidup menjadi seekor anak bebek yang tidak nakal lagi. Dia mulai taat pada perintah ibunya. Adik-adik, dari cerita singkat ini kita belajar bahwa jika kita menjadi anak, sebaiknya kita tidak boleh ngeyel, kita tidak boleh membantah. Karena perintah dari orang tua itu adalah perintah yang paling benar. Apalagi jika perintah itu yang berbicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberikan perintah pada kita lewat apa ya teman-teman? Siapa yang tahu? Aha, betul sekali jawabannya. Iya, lewat Alkitab. Maka dari itu, kakak-kakak di sekolah minggu selalu mengajarkan untuk selalu baca Alkitab setiap hari, meskipun sedikit-sedikit, minta tolong sama mama untuk menjelaskan apa arti dari Alkitab yang adik-adik baca. Nah, adik-adik sekarang kakak akan ajak adik-adik semuanya untuk membaca dari kitab Kejadian bab 7. Nah, pasal 7. Oke, di sini kita belajar dulu ya. Kejadian 7 ayat 1. Udah siap belum ya? Oke, baik. Sama-sama ya. Di sini kakak udah siapkan. Di Kejadian 7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini.
Sekarang kakak ajak adik-adik semuanya lanjut ke Kejadian 7 ayat yang ke-5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya ke air bah itu. Ya adik-adik, di ayat ini jelas sekali jika Tuhan memerintahkan sesuatu, sebaiknya langsung kita kerjakan. Kita tidak perlu menunda-nunda. Jika kita menunda-nunda, nanti kita seperti anak bebek yang bernama siapa ya adik-adik? Bubu. Iya, betul Willy, yang bernama Bubu. Jadi teman-teman, kalian dan Willy juga belajar untuk harus selalu mematuhi perintah orang tua dan perintah Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, perintah Tuhan Yesus adalah dasar dari hidup kita. Kalau adik-adik mulai dari kecil sudah taat pada Tuhan Yesus, kakak percaya nanti hidup kalian akan selalu dituntun dan dijaga oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Siapa yang mau dituntun dijaga sama Tuhan Yesus terus? Aku, Kak. Iya, teman-teman di rumah juga. Nah, adik-adik semuanya, cerita singkat ini memang cerita yang sangat singkat. Tapi kita belajar banyak hal. Taat, tidak menunda-nunda perintah, melakukan yang dikerjakan tanpa mengurangi atau melebihkan, dan yang terakhir, iya, kita belajar berserah sama Tuhan. Itu betul sekali, karena Tuhan Yesus yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Benar nggak, Willy? Iya, betul. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita firman dari KVV bersama dengan Willy. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik Junior Church, tadi kita sudah mendengarkan firman dari Kak Vivi. Dan siapa temannya? Siapa tadi? Siapa ingat namanya? Iya, Willy, betul. Nah, dasar dari cerita tadi adalah dari ketaatan Nuh. Kita sudah belajar dan mengerti apa yang Tuhan mau Nuh lakukan. Meskipun sulit, Nuh tetap mau taat. Meskipun lelah, anak-anak Nuh pun tetap taat, membantu Nuh membuat kapal yang besar, bahtera. Bahtera itu lebih besar dari kapal. Nah, bayangkan kapalnya itu bisa masuk banyak sekali binatang-binatang. Seluruh binatang masuk ke dalam kapal tersebut. Pasti sulit kan? Begitu juga cerita dari Bubu. Awalnya Bubu tidak mau taat dan akhirnya dia menyadari bahwa dia harus taat kepada ibunya, harus taat kepada orang tuanya. Karena orang tua kita pasti akan memberikan kita yang terbaik untuk kita. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya, kalian harus selalu ingat pesan-pesan orang tua dan ingat kamu harus lakukan. Kalian lakukan apa yang orang tua kalian katakan, perintahkan. Juga yang terlebih lagi, yang terpenting, kalian harus taat pada firman Tuhan. Nah, kakak akan memberikan sebuah penjelasan kembali tentang kapal Nuh. Seperti apa sih kapal Nuh kira-kira? Sebesar apa ya? Sebesar rumah kalian? Atau mungkin sebesar gedung sekolah kalian? Nah, mari kita dengarkan fakta tentang kapal Nuh. Ayat hafalan untuk hari ini adalah dari Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Oke, mari kita baca bersama-sama.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Shalom adik-adik. Berikut kakak mau sampaikan fakta tentang Bahtera Nuh. Bahtera Nuh ini terbuat dari kayu gofir atau semacam kayu jati adik-adik. Bahtera Nuh ini mempunyai panjang 300 hasta atau 135 meter, lebarnya 50 hasta atau 22,5 meter, dan tingginya 30 hasta atau 13,5 meter. Oh ya adik-adik, Bahtera Nuh ini ditemukan di Gunung Ararat adik-adik. Gunung Ararat terletak di negara Turki pada zaman sekarang. Bahtera ini kandas di Gunung Ararat sekitar 5.000 tahun yang lalu adik-adik. Udah lama ya adik-adik ya. Dan puluhan tahun yang lalu, para ahli arkeologi telah menemukan tempat yang dipercaya sebagai tempat kandasnya Bahtera Nuh. Dan tempat kandasnya Bahtera Nuh ini dinamakan Situs Dupinar, adik-adik. Letaknya di Gunung Ararat. Adik-adik, dari cerita Nuh kita belajar bahwa hanya Nuh dan keluarganya yang berjumlah 8 orang, serta binatang-binatang, jantan dan betina yang masuk ke dalam bahtera yang diselamatkan oleh Tuhan daripada air bah. Dari Nuh kita belajar tentang ketaatan. Dan karena ketaatan Nuh kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Biarlah setiap adik-adik menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami untuk menjadi anak yang taat. Kami berjanji Tuhan, kami mau taat dan menghormati orang tua kami, karena itu yang Tuhan mau. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat setiap saat. Dan kami mau terlebih lagi untuk taat akan perintah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari adik-adik kita dengarkan informasi tentang Junior Church. Mari ajak saudara dan teman-teman kita untuk bergabung di Junior Church GBI Crown Palace. Daftarkan di grup WGC dengan menghubungi Kak Bintari di nomor 081 1276 6575. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk lomba kelas besar, kalian bisa mengikuti kuis Alkitab di link yang ada di layar. Ingat, jangan lupa tulis nama kalian ya. Untuk lomba kelas kecil, kalian mengucapkan ayat hafalan dengan gaya, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Kemudian, kirim videonya Kak Bintari ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Ini adalah berkat perlindungan dan kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam kehidupanmu. Berkat kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari